Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Wahyono. Maksud saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas biokimia 2 saya tentang pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan. Pengertiannya itu sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Maksud fungsi untuk mencerna makanan itu semua makanan yang kita makan akan diubah menjadi energi untuk tubuh kita. Yang kedua, organ-organ pencernaan. Yang pertama, saluran pencernaan dan pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan itu dimulai dari mulut sampai dengan anus, sedangkan pencernaan pelengkap itu seperti hati dan pankreas dan empedu. Yang pertama, sistem pencernaan pada mulut. Fungsi mulut yaitu untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gigi. Fungsi dari gigi sendiri yaitu untuk memotong makanan menjadi potongan-potongan lebih kecil. Yang ketiga, pencernaan secara kimiawi, yaitu digunakan enzim amilase. Enzim amilase di sini berfungsi untuk mengubah zat pati menjadi gula sederhana. Yang kedua itu sistem pencernaan pada tenggorokan atau dan kerongkongan. Yang pertama itu terdapat epitoglatis. Epitoglatis itu di bagian sini pada gambar. Dia ini ketika kita makan, kalau kita terburu-buru maka biasa makanan itu akan lewat ke dalam hidung. Dan di dalam kerongkongan itu terjadi gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas makanan. Dan terdapat stinger. Stinger itu kita lihat pada gambar kayak cincin-cincin. Pada saat kita menelan makanan itu dia akan terbuka, dan pada saat makanan telah lewat maka maka stinger ini akan tertutup kembali. Selanjutnya lambung. Lambung itu berfungsi untuk menghancurkan dan mencerna makanan yang ditelan serta menyerap nutrisi bagi tubuh. Yang kedua, terdapat asam klorida. Asam klorida di sini berfungsi untuk memberi suasana asam agar enzim pepsin itu dapat tercipta atau enzim pemecah protein, dan berfungsi juga untuk membunuh kuman dan bakteri yang masuk pada makanan. Selanjutnya di lambung itu ada asam lambung untuk mematikan bakteri, menstabilkan zat gula, dan merangsang produksi enzim pencerna protein. Selanjutnya di getah lambung itu ada yang namanya enzim pepsin, renin, dan enzim lipase. Selanjutnya pada usus halus. Usus halus sendiri itu berfungsi untuk menghancurkan dan mencerna makanan yang ditelan serta menyerap nutrisi bagi tubuh. Bagian-bagian usus halus yang pertama itu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya di usus besar, yaitu sebagai tempat fermentasi makanan. Yang kedua, terdapat bakteri non-patogen, artinya itu bakteri yang tidak toksik. Selanjutnya, usus halus menghasilkan lendir yang berfungsi menyerap air dan mineral elektrolit. Selanjutnya, rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penampungan fases sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan anus berfungsi sebagai tempat keluarnya fases. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.